وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. ربي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sidang jamaah syiar malam. Sebelumnya puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Bapak Ibu jamaah sekalian bisa tetap komitmen, konsisten ikut kajian syiar malam yang alhamdulillah malam ini Ustadz juga sudah menyiapkan waktunya mencurahkan tenaga beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau curahkan malam hari ini bisa menjadi amal bagi beliau, dan kita juga doakan agar beliau selalu diberikan kesehatan, kemudian kelapangan dari segala urusan beliau. Begitu juga untuk kawan-kawan yang di tempat lain ataupun Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimanapun berada. Kami juga doakan agar selalu dalam keadaan sehat dan juga diberikan kelapangan segala urusannya, dan siapa di antara kita yang memang ada dalam keadaan tidak atau kurang sehat, mudah-mudahan diberikan Allah segera kesehatan. Mohon maaf sebelumnya kami ulang kembali atas ketidaknyamanan karena ada kesalahan atau tidak nyamanan tadi ya. Mohon maaf. Mudah-mudahan ke depan bisa kita awali lagi sesuai dengan waktunya. Untuk tidak memperpanjang lagi, kami serahkan acara ini kepada Ustadz, pada Ustadz Karim Nasim. Tafadhol Ustadz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Ada yang bilang. Jelas Pak. Assalamualaikum. Yang co-hostnya tadi Ustaz nggak jelas. Ya. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhbarnahum bima kanu yaksibun. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u tab'an lima ji'tu bihi. Alhamdulillah para pemirsa, rekan-rekan, sahabat-sahabat, Bapak Ibu pemirsa syiar malam, pada kesempatan malam ini untuk pertama kali ya saya bisa bergabung ya dalam acara kajian kitab sistem ekonomi Islam, dan dari panitia atau dari tim syiar malam itu pernah menghubungi saya ya kan, beberapa minggu yang lalu ya, dan alhamdulillah kita bisa realisasikan pertemuan ini. Kita mulai di awal bulan Desember ini. Kita akan mengkaji ke depan mungkin secara rutin insyaallah ya dalam waktu kurang lebih 1,5 jam. Di dalam waktu 1,5 jam kita akan mendiskusikan, membahas ya secara detail mungkin kitab Sistem Ekonomi Islam karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Walaupun mungkin nggak akan saya baca kalimat per kalimat ya kan, karena membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Tapi mungkin kita akan baca ringkasan dari masing-masing bab ya. Mudah-mudahan saya bisa membuat
ringkasan dalam bentuk PowerPoint ya, atau PPT. Nah, jadi supaya efektifnya nanti saya mungkin menyediakan waktu setengah jam untuk diskusi, 1 jam untuk pemaparan. Kalau misalnya 1 jam selesai pemaparan tidak ada yang bertanya, ya berarti cukup 1 jam ya. Jadi kalau masih ada yang perlu didiskusikan, nah kita ada waktu sesuai dengan waktu yang disiapkan oleh panitia, yaitu sampai 9:30 ya. Jadi ada 30 menit waktu kita untuk diskusi. Baik, mohon izin share ya untuk kesempatan pertama kali ini ya. Baik, sudah kelihatan ya. Jadi sesuai dengan permintaan dari panitia, kita akan menelaah ya kitab karya fenomenal salah seorang ulama ya di kita akhirin ya, ulama abad 20 yaitu Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Ini salah satu karya fenomenal beliau gitu kan. Di dalam kitab Sistem Ekonomi Islam ini nanti kita akan mendapatkan gambaran saya kira secara utuh walaupun hanya dalam bentuk global bagaimana kerangka sistem ekonomi Islam. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan hari ini ketika berbicara tentang sistem ekonomi Islam yang lebih menonjol, yang lebih mengemuka itu hanya terkait dengan lembaga keuangan syariah gitu kan. Baik bank, asuransi ya, maupun juga yang terkait dengan itu ya. Misalnya BMT atau juga wakaf, infak atau sedekah ketika berbicara tentang keuangan publik. Tapi hal-hal yang sangat mendasar yang justru itu akan memberikan jaminan kesejahteraan itu belum tergambar secara utuh di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Nah, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam sistem ekonomi Islamnya nanti akan memberikan gambaran saya kira secara utuh ya terkait dengan sistem ekonomi Islam ini. Jadi nanti fokus kita ya mungkin kita tidak membahas pendekatan ekonomi Islam, kajian ekonomi Islam dengan materi-materi yang terkait dengan aktual yang terjadi di tengah masyarakat. Kita lebih fokus ke membahas kitab ini secara rinci itu kan dari mulai awal nanti sampai akhir. Karena di beberapa channel yang lain saya juga ngisi secara rutin ya kan, tapi pendekatannya kadang-kadang dicampur dengan pendekatan masalah-masalah aktual. Jadi tidak fokus membahas kitab. Nah, di malam ini ya di channel Syiar malam ini kita akan membahas secara rinci terkait dengan kitab ini. Kalau kita perhatikan ya dalam kitab ini ya, itu sudah ada terjemahannya juga sebenarnya. Jadi karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, Nizamul Iqtisad fil Islam, sistem ekonomi dalam Islam. Sudah ada terjemahannya juga. Ya, nanti silakan sambil mendengarkan bisa juga kemudian membaca bukunya, baik terjemahan maupun aslinya, sehingga nanti saya akan menyampaikan ringkasannya saja. Dari ringkasan itu silakan ya bisa kita diskusikan untuk mendalami terkait dengan fikrah atau pemikiran yang tertuang dalam kitab sistem ekonomi Islam ini. Kalau kita lihat isi dari kitab ini ya sebelum kita lihat nanti review secara utuh gitu kan. Jadi kitab sistem ekonomi Islam ini merupakan salah satu karya Syekh Taqiyuddin yang saya katakan tadi yang fenomenal. Karena di dalam kitab ini ya, beliau bisa memaparkan dan sekaligus kan memberikan terang secara utuh terkait dengan sistem ekonomi Islam. Nah, buku ini kalau kita lihat itu diawali ya
di buku pengantarnya itu, lembaran pertamanya itu terkait dengan ayat Al-Quran ya. Surat Al-Qasas kalau nggak salah ya. Ayat ini disampaikan oleh Syekh Tahsin pembuka ya dari kitab lembaran demi lembaran berikutnya. Ini Allah kakaknya ke Tarutung. Gimana? Apa katanya? Gimana? Yang bocor? Oh. Oke, lanjut. Baik, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Jadi, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mencari apa yang didatangkan oleh Allah untuk kehidupan akhirat. Ya. Dalam konteks ekonomi, ada yang menjelaskan di sini terkait dengan konsep kepemilikan dalam Islam. Di mana nanti kalau kita lihat Allah memerintahkan kita untuk mencari yang terkait dengan masalah hal-hal yang terkait dengan urusan dunia, kan, sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Dalam konteks ini adalah karena kita membahas konteks ekonomi, tentu yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita mencari harta, ya, agar harta itu kemudian bisa dijadikan bekal kita untuk kehidupan akhirat. Dan ayat ini kemudian menyatakan wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau lupakan bagianmu untuk kehidupan dunia ini. Nah, ini menggambarkan sebenarnya dalam Islam ya, itu tidak ada pemisahan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Karena keduanya saling terkait. Dan hari ini kalau kita saksikan nanti dalam konteks ekonomi itu umat Islam karena mereka cukup lama ya kan diserang oleh pemikiran-pemikiran Barat dengan goal seeker-nya, sehingga pemahaman terhadap sistem ekonomi Islam masih jauh dari yang kita harapkan dalam bentuk kerangka utuh. Seperti yang saya katakan tadi, sistem ekonomi Islam yang dipahami seolah-olah hanya sebatas terkait dengan lembaga keuangan, terkait dengan riba, terkait dengan zakat. Padahal nanti kalau kita lihat pembahasan sistem ekonomi Islam itu membahas dari masalah yang sangat mendasar yang terkait dengan problem ekonomi. Itu ayat pembuka. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, ya, saya ingin review dulu ya, apa yang kemudian ada dalam sistem ekonomi Islam ini, kitab ini ya, sebelum nanti kita masuk ke bagian kedima ya. Saya share dari kitabnya aja karena belum sempat ngopi secara langsung tadi. Jadi kalau kita perhatikan ya, jadi dalam sistem ekonomi Islam ini, dalam kitab ini apa sih yang akan dijelaskan ya, atau akan kita dapatkan pembahasan terkait dengan sistem ekonomi Islam ini. Di dalamnya kalau kita lihat berisi ya, baik, sebelum ke kelihatan sudah muncul belum? Baik. Sudah muncul. Sudah kelihatan ya? Ustaz Azhar? Ustaz. Sudah. Masuk ke nanti pengantar, saya ingin menyampaikan secara global dulu ya. Jadi kitab ini isinya itu yang pertama tadi ya, ayat pembukaan. Ayat pembukaan, Syekh Tajuddin kemudian mengantarkan kitab ini dengan ayat yang surat Al-Qasas tadi ya, yang terkait dengan kita diperintahkan untuk mencari
yang Allah berikan ya, di dunia ini untuk kehidupan akhirat, tapi jangan melupakan kehidupan dunia. Nah, kemudian nanti ada muqaddimah, ya, muqaddimah. Nah, muqaddimah ini intinya sebenarnya ringkasan, ya, ringkasan terkait dengan sistem ekonomi Islam yang akan dibahas dalam buku ini. Diawali dengan muqaddimah, sistem ekonomi Islam. Nah, nanti hari ini kita akan membahas mungkin sepintas ya terkait dengan muqaddimah, apa isinya muqaddimah sistem ekonomi Islam itu. Kemudian setelah menjelaskan terkait dengan muqaddimah, intinya sebenarnya ada 5 poin ya kalau kita lihat nanti di muqaddimah sistem ekonomi Islam itu. Yang pertama, Syekh Taqiyuddin menggambarkan dulu terkait dengan sarwah, kekayaan yang dimiliki oleh suatu umat. Ya. Yang di dalamnya beliau bagi ada 2, ada kekayaan yang sifatnya materi dan kekayaan yang sifatnya pemikiran. Sarwah madiyah dan sarwah fitriyah. Nah, itu poin yang pertama di muqaddimah ini. Kemudian di poin yang kedua di muqaddimah itu langsung memaparkan fakta terkait dengan sistem ekonomi kapitalis. Dilanjutkan dengan kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis, ya. Poin yang ketiganya, poin yang keempatnya, fakta terkait dengan sistem ekonomi sosialis komunis, kemudian diikuti dengan kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis atau komunis atau sosialis. Dan di akhir, kesimpulan di muqaddimah ini menjelaskan bagaimana pertentangan antara kedua sistem tersebut, baik sistem ekonomi kapitalis maupun sistem ekonomi sosialis dengan sistem ekonomi Islam. Itu di bab pengantar, ya kan, di bab muqaddimah Nizamul Iqtisad dalam sistem ekonomi Islam. Nah, berikutnya membahas terkait pertama ekonomi, ya, pembahasan terkait dengan ekonomi, ya, mulai dari asas pandangan Islam terkait dengan ekonomi, kemudian politik ekonomi dalam Islam. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan kaidah iqtisadiyah amah, kaidah-kaidah umum dalam sistem ekonomi. Nah, masuk berikutnya itu adalah ke jenis-jenis kepemilikan. Disinilah salah satu yang khas ya, yang mungkin saya kira Syekh Taqiyuddin bisa mengeksplorasi dengan jelas bagaimana sistem ekonomi Islam itu mampu mewujudkan kesejahteraan. Yaitu salah satunya itu adalah dengan menjelaskan jenis-jenis kepemilikan. Ya. Ada 3 nanti yang dijelaskan, dan ini kemudian saya kira awam mungkin sebelumnya tidak memahami secara utuh. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan ada 3 jenis kepemilikan, ada milkiyah fardiyah, ada milkiyah daulah, dan ada milkiyah amah, kepemilikan umum. Nah, ketika membahas terkait dengan kepemilikan, jenis-jenis kepemilikan ini ya di berikutnya jadi dijelaskan oleh beliau ya. Jadi itu jenis-jenis kepemilikan, kemudian termasuk di dalamnya asbabut tamaluk. Kita akan membahas sebab-sebab kepemilikan dalam konteks sistem ekonomi Islam ya. Nah, itu kemudian masuk ke setelah membahas hal-hal yang terkait dengan milkiyah fardiyah gitu kan, dan sebab-sebab kepemilikan ya. Berikutnya itu adalah membahas ya, kalau kita lihat terkait dengan ya, jadi ada milkiyah fardiyah, ya. Kemudian ini yang cukup panjang saya kira. Nah, di dalam milkiyah fardiyah ini nanti akan banyak kita berhubungan atau pembahasan terkait dengan fikih ya, fikih-fikih yang menyangkut muamalah ya dalam konteks ekonomi. Ya. Nah, yang kedua nanti itu membahas terkait dengan kepemilikan ya, milkiyah amah ya. Jadi tadi milkiyah fardiyah itu sangat banyak sekali dibahas secara rinci.
bagaimana cara mendapatkan harta, bagaimana cara mengelola harta, bagaimana mendapatkan harta nanti yang dilarang, pengembangan harta yang dilarang, dan yang lain-lainnya. Di dalamnya banyak berisi terkait dengan memang fikih-fikih yang sifatnya individual. Nah, kemudian bagian yang kedua, berikutnya kepemilikan amah dibahas nanti berkaitan dengan jenis-jenis milik umum, kepemilikan umum. Kemudian nanti masuk ke pemilikan daulah, apa bedanya milik umum dengan milik daulah. Kemudian juga mengkritik terkait dengan konsep nasionalisasi. Jadi nasionalisasi bukan merupakan milkiah amah, gitu kan? Dan nanti bagaimana sikap Islam terkait dengan nasionalisasi. Nah, setelah menjelaskan itu, ya ada milkiah amah, milkiah daulah, kemudian dibahas konsep terkait dengan APBN dalam Islam yang disebut dengan Baitul Mal. Dari mana pendapatan Baitul Mal itu kemudian diambil, ya kan? Atau sumber-sumber pendapatan Baitul Mal, kemudian apa saja alokasi yang bisa kemudian dibelanjakan terkait dengan Baitul Mal ini, ya. Nah, berikutnya membahas yang terkait dengan distribusi kekayaan, ya kan? Jadi setelah membahas terkait dengan Baitul Mal, berikutnya itu adalah bagaimana distribusi kekayaan di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Karena kalau kita lihat salah satu penyebab terjadinya kemiskinan di sini disebutkan nanti pada saat membahas tauzi'us sarwah itu sebenarnya bukan kelangkaan, tapi justru penyebabnya itu adalah distribusi yang tidak merata. Nah, di dalam ini dijelaskan bagaimana Islam menjaga agar distribusi kekayaan itu bisa merata di tengah-tengah kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim, sehingga terwujud tujuan dari sistem ekonomi, yaitu kesejahteraan umat manusia. Nah, di dalamnya nanti juga ada pembahasan terkait dengan riba, nah terkait juga mata uang, ya, yang dibahas, ya, sistem emas dan perak, dan terakhir kitab ini membahas terkait dengan perdagangan luar negeri. Dan ketika membahas terkait dengan perdagangan luar negeri, tentu nanti akan dibahas itu ada terkait dengan fakta negara di dalam Islam. Dalam Islam nanti ada pembahasan yang disebut dengan daulah Islam, ya, dan daulah kufur, gitu kan. Jadi darul Islam dan darul kufur. Dan di situ nanti dibahas dalam konteks perdagangan luar negeri, ya, bagaimana strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh daulah agar perdagangan luar negeri itu membackup atau memiliki tujuan tentu dalam rangka mensejahterakan kehidupan rakyat atau umatnya. Bukan malah justru perdagangan luar negeri itu memberikan fasilitas sarana untuk terjadi eksploitasi atau juga mematikan potensi-potensi ekonomi dalam negeri. Nah, itu saya kira secara utuh, ya, secara global isi dari kitab sistem ekonomi Islam ini. Nah, kembali ke PPT yang sudah saya buat tadi, ya. Jadi tadi ringkasan, ya, dalam sistem ekonomi Islam, ya. Nah, kemudian kita masuk, ya, ke muqaddimah sedikit, ya. Kalau kita lihat berarti di sini ada 6, ya. Jadi di bab muqaddimah sistem ekonomi Islam ini memang pembahasan yang sangat berat, ya kan. Jangankan orang yang non ekonomi, ya, saya aja, ya, yang sudah kuliah, mohon maaf bukan dalam rangka sombong, ya kan. Saya sampai sudah kuliah sampai S3 dan dari mulai S1, S2 dan S3 juga mengkaji terkait dengan sistem ekonomi, ya, baik makro maupun mikro, ya, untuk memahami kitab pada bab pendahuluan ini, muqaddimah ini memang perlu dibaca berulang-ulang. Kenapa? Karena kalau saya perhatikan kritik dan fakta yang dipaparkan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu memang pada tataran filosofi, gitu kan. Pada tataran filosofi, terutama kitab yang dibuat oleh
Adam Smith, ya kan. Jadi maka kalau kita baca di buku-buku yang turunan dari itu, yang kadang-kadang berbicara terkait dengan fakta realistis yang mungkin sebagian itu sudah tercampur aduk antara ilmu ekonomi dan sistem ekonominya, gitu kan. Nah, sehingga ketika membaca di mukodimah ini, ketika dijelaskan ya terkait dengan kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis, kadang-kadang ya, saya sering dialog juga dengan dosen-dosen ekonomi ya yang mengajar sistem ekonomi, kadang-kadang juga mereka nggak ngeh gitu kan, terkait dengan filosofi-filosofi yang memang dibuat oleh Adam Smith sebagai landasan terkait dengan sistem ekonomi kapitalis ini. Nah, jadi nanti ini mungkin yang agak panjang ya, walaupun di situ ada puluhan halaman, mungkin ini bisa 2 atau 3 kali pertemuan kita bahas, ya kan, pengantar mukodimah ya dalam sistem ekonomi Islam ini. Nah, apa isi dari mukodimah ini? Sekali lagi saya refresh. Yang pertama di mukodimah ini, Syekh Taqiyuddin menjelaskan tentang jenis-jenis kekayaan umat manusia. Di 2 paragraf dalam kitab ini dijelaskan bahwa sarwah atau kekayaan yang ada di tengah-tengah umat manusia, suatu bangsa, itu secara garis besar ada 2. Yang pertama yang disebut dengan sarwah madiyah. Ya. Sarwah madiyah ini adalah kekayaan yang sifatnya fisik, ya. Bisa bangunan, bandara, gitu kan, atau juga kalau dulu mungkin ya teknologi fisik, ya, sistem pengairan dan sebagainya. Ini kalau kita lihat baik umat Islam juga sudah mengalami kemajuan yang luar biasa dari sisi sarwah madiyah ini. Kemudian juga yang kedua itu sarwah fikriyah. Nah, sarwah fikriyah ini ya salah satunya adalah sistem ekonomi Islam dan sistem politik Islam. Nah, hari ini kalau kita lihat, Syekh Taqiyuddin menjelaskan salah satu yang kemudian diserang atau bahkan kemudian dimanipulasi habis-habisan terkait dengan sistem kehidupan ya dari sisi sarwah fikriyah ini, yang Barat sampai secara serius ya membuat manipulasi dan juga menyerang itu 2 sistem ini. Yang pertama sistem ekonomi dan yang kedua sistem politik. Dan kita saksikan hari ini ketika berbicara terkait dengan sistem ekonomi, seperti yang saya katakan tadi, yang tersisa di tengah-tengah umat, itu kan, awalnya itu hanya sekedar zakat, infak, sedekah. Makin luar biasanya, itu kan, Ghazwul Fikr, perang pemikiran yang dilakukan oleh Barat untuk menghilangkan sarwah fikriyah di bidang ekonomi. Sehingga yang tersisa awal-awal kalau kita lihat bicara tentang ekonomi Islam itu tidak lepas dari zakat, infak, dan sedekah. Kemudian kita lihat dalam konteks Indonesia mulai berkembang itu kan. Ketika tahun 1990 ya, saya ingat karena saya termasuk juga pada saat itu menjadi panitia itu kan, kita memperkenalkan Bank Islam. Ya. Kita tahun 90-an, saya waktu itu mahasiswa semester 2 itu kan, jadi panitia seminar nasional bank tanpa bunga. Dan hasil seminar yang kita adakan waktu itu di follow up oleh MUI dengan mengundang ya Direktur Bank Islam Malaysia itu kan. Disitulah kalau dalam konteks Indonesia mulai itu kan terbuka bahwa ternyata ya ekonomi Islam bukan hanya terkait dengan zakat, infak, sedekah, juga membahas terkait dengan masalah lembaga keuangan ya. Nah, muncullah sejak itu kita lihat kajian-kajian terkait dengan sistem ekonomi Islam semakin marak. Cuman sayang kalau kita lihat seperti yang saya katakan tadi, sampai hari ini dalam konteks kajian akademis ya, kita lihat kebanyakan ketika membahas sistem ekonomi Islam, walaupun adalah secara umum biasanya terkait dengan maqasidus syariah dan sebagainya, tapi lebih banyak fokusnya itu ke lembaga keuangan dan lebih spesifik lagi bank dan asuransi ya. Dan ketika lihat perkembangan berikutnya ini berkembang ketika mereka kemudian menyadari ternyata
dengan mendirikan bank ini sangat jauh untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Mereka mulai kemudian membahas lembaga keuangan yang sifatnya publik. Ternyata ketika dibahas tentang lembaga keuangan publik pun yang tergambar itu tadi optimalisasi zakat, infak, dan sedekah. Padahal kalau kita bicara tentang keuangan publik, ini menarik. Saya sedikit bandingkan ya, karena saya ngajar juga akuntansi ya dulu ya. Ketika berbicara tentang akuntansi keuangan publik yang dibahas ya pada saat itu oleh dosen saya, akuntansi keuangan publik itu bicara tentang APBN. Tapi sayangnya ketika berbicara tentang tentang keuangan publik syariah, yang dibahas bukan APBN syariah, tapi yang dibahas itu adalah optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jadi ada semacam pengurangan itu kan. Kenapa? Karena tadi saya katakan salah satu yang kemudian diserang oleh Barat, sarwas fikriyah yang terkait dengan ekonomi itu mendapat perhatian. Termasuk juga kalau kita lihat ketika di tengah-tengah umat kaum muslimin ini menganggap bahwa ekonomi itu sesuatu yang sifatnya ilmu gitu kan. Sehingga kita boleh kemudian mengambil dari Barat. Dan ketika kita belajar sistem ekonomi itu tidak dipisahkan antara ilmu dengan sistem. Nah, itu yang pertama dijelaskan di sini ya. Yang kedua, sarwah yang kekayaan sarwah fikriyah yang kemudian juga hilang, nyaris juga kemudian tidak dipahami secara utuh di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin, itu terkait dengan sistem politik. Sehingga ketika berbicara tentang sistem politik Islam, yang tersisa itu lebih banyak pada saat itu adalah musyawarah. Gitu kan. Bahkan sering kita dengarkan bahwa demokrasi itu esensinya musyawarah, dan musyawarah itu kemudian berasal dari Islam. Nah, itu yang kita lihat. Nah, jadi itu bagian yang pertama ya di mukadimah ini menjelaskan jenis-jenis kekayaan umat manusia. Nah, di situ juga dijelaskan kalau kekayaan madiyah hancur, tapi selama kemudian kekayaan fikriyahnya masih ada, ya maka umat bisa dengan cepat itu bisa kembali. Nah, hari ini dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin di pengantar ini gambaran terkait dengan sarwah fikriyah di tengah-tengah umat itu mulai muncul kembali. Kajian tentang politik Islam, kajian terkait dengan sistem ekonomi Islam sekarang semakin marak, gitu kan? Nah, sehingga ini adalah dampak disebutkan dalam kitab itu dakwah yang terus-menerus kemudian dilakukan oleh kelompok-kelompok dakwah untuk mengembalikan Islam ini sebagai sebuah sistem kehidupan. Nah, itu yang dua faktor di mukadimah. Berikutnya itu membahas terkait dengan fakta sistem kapitalis, ya. Kemudian kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis. Berikutnya menjelaskan terkait dengan fakta sistem ekonomi sosialis komunis, kritik terhadap sistem sosialis dan komunis, dan terakhir di mukadimah ini membahas terkait dengan pertentangan kedua sistem tersebut, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi komunis dengan sistem ekonomi Islam. Baik, kita masuk mungkin ya ini sampai jam 9, Kang Azhar ya. Paparannya saya akan memaparkan satu ini aja ya, satu slide aja terkait dengan fakta sistem ekonomi kapitalis. Nah, nanti rinciannya mungkin minggu depan, jadi nanti sampai jam 9 saya akhiri paparan saya, setengah jam berikutnya kita diskusi. Nah, kalau kita baca di mukadimah itu ketika Syekh Taqiyuddin menjelaskan fakta terkait dengan sistem ekonomi kapitalis. Nah, ini saya tandai gitu kan. Jadi ini adalah sudut pandang yang dikemukakan oleh Syekh Taqiyuddin berdasarkan pembahasan dalam kitab atau buku yang dibuat oleh Adam Smith. Jadi apa sih yang disebut dengan sistem ekonomi kapitalis? Intinya kalau kita lihat, sistem ekonomi kapitalis itu adalah sekumpulan prinsip-prinsip ekonomi yang menyerahkan pengaturan masalah ekonomi atau hubungan manusia dengan kekayaan kepada prinsip liberalisasi. Sehingga sistem ekonomi kapitalis itu juga sering disebut dengan sistem yang menyerahkan kepada mekanisme pasar. Nah, bagaimana hubungan
maaf ya, apa sih yang dibahas hubungan manusia dengan kekayaan, ya, itu sebenarnya terkait dengan 3 hal. Ya. Jadi kalau kita lihat, yang pertama terkait dengan problem ekonomi yang mendasarkan kepada kelangkaan. Ya. Jadi kalau kita lihat prinsip-prinsip ekonomi kapitalis, ya, yang menjadi titik pembahasan penting oleh Syekh, ya. Syekh ini orang tua itu maksudnya, bukan Syekh ulama itu kan. Syekh Adam Smith kan. Dia menyatakan bahwa yang pertama itu adalah kelangkaan. Ya, nanti kita bahas terkait dengan kelangkaan ini dari sisi fakta dan dari sisi juga kritiknya. Jadi kelangkaan sebagai problem ekonomi. Yang kedua itu nilai barang, ya, value. Jadi dalam sistem ekonomi kapitalis, ya, nilai barang yang dihasilkan itu betul-betul dibahas secara rinci. Ya. Nah, nanti akan ada, ya, saya contohkan juga salah satu sudut pandang sistem ekonomi kapitalis melihat bahwa nilai barang itu bersifat relatif. Ya. Dan yang ketiga, ya, yang dibahas secara detail dalam kitab rujukan yang dibuat oleh Adam Smith itu membahas terkait dengan harga, peran harga, price itu kan, harga dan peranannya dalam produksi, konsumsi dan distribusi. Jadi nanti pembahasan terkait dengan pengenalan sistem ekonomi kapitalis dari sisi fakta itu terkait 3 hal ini. Yang pertama terkait nanti pembahasan terkait dengan kelangkaan, yang kedua pembahasan terkait dengan nilai barang yang dihasilkan, dan yang ketiga pembahasan terkait dengan harga dan peranannya dalam produksi, konsumsi, dan distribusi. Inilah sebenarnya yang disebut dengan kerangka dasar sistem ekonomi kapitalis yang disebut oleh Adam Smith. Jadi kalau kita lihat, ya, Adam Smith, ya, itu memang membahas sistem ekonomi secara filosofi. Ya. Dan ternyata nanti kita lihat kesalahan mendasar justru filosofinya itu juga dari masalah yang mendasar, yaitu dari penetapan problem ekonomi. Ada yang menarik kalau kita baca dan juga dikemukakan oleh beberapa intelektual Muslim yang mengatakan, wallahu alam ini harus memang dicek, ya, riwayatnya itu kan. Ada yang mengatakan bahwa Adam Smith itu belajar sistem ekonomi Islam, gitu kan, tapi belum tuntas katanya. Kenapa? Karena ketika ini pernah saya baca dengar langsung, ya, ceramah dari seorang tokoh bahkan disebut dengan ekonom Muslim juga, dia mengatakan bahwa Adam Smith itu sebenarnya banyak mengadopsi dari sistem Islam, ya, tapi enggak tuntas. Ya. Misalnya ketika membahas terkait dengan menyerahkan pada mekanisme pasar, katanya Adam Smith itu hanya membahas atau membaca hadis, ya, yang terkait dengan larangan negara dalam hal ini Rasulullah untuk intervensi terhadap harga. Harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar. Padahal kalau kita perhatikan itu sebenarnya sangat jauh, gitu kan. Kerangka dasar yang kemudian dibuat, ya, oleh Adam Smith, ya, untuk membangun sistem ekonomi Islam dengan 3 kerangka ini, ya, sebenarnya tidak semata-mata yang terkait dengan negara tidak boleh ikut campur tangan dalam masalah ekonomi, ya. Tapi tadi kalau kita lihat ini kerangka dasar yang dibangun oleh Adam Smith untuk membangun sistem ekonomi atas dasar sistem ekonomi kapitalis itu didasarkan kepada 3 hal ini. Ya. Yang pertama tadi kelangkaan sebagai problem ekonomi, yang kedua nilai barang yang dihasilkan, dan yang ketiga peranan harga dalam produksi, konsumsi, dan distribusi. Baik, saya kira itu, ya. Ini karena sudah 1 jam seperti yang saya janjikan tadi, ya. 1 jam pertama saya ingin memaparkan kerangka, ya, dari sistem ekonomi Islam karya Syekh Taqiyuddin. Untuk pengantar kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis, kita akan baru hanya membahas terkait dengan 3 hal ini. Insya Allah minggu depan kita akan membahas secara rinci 3 poin ini, ya, secara fakta dulu, ya. Fakta,
terkait dengan kelangkaan, terkait dengan nilai barang yang sifatnya relatif, dan terkait dengan peran harga dalam ekonomi, baik dari sisi produksi, konsumsi, dan distribusi. Itu barangkali ya sebagai pengantar pertama dalam pertemuan malam ini. Ya, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator Kang Azhar ya, atau yang lain saya nggak tahu, mohon maaf ya, karena namanya syiar Islam. Kang Azhar, betul? Baik, itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, kita baru saja mendengarkan pemaparan ya, meskipun singkat, sepertinya memancing banyak hal yang banyak yang mau ditanyakan. Saya kira bagi jamaah yang pernah membaca ataupun mentelaah secara pribadi ataupun bersama kelompok kajiannya sendiri, mungkin terbentur dalam awal-awal kitab ini. Nah, ini momen yang memang tepat jika memang ada hal-hal yang belum terjawab atau ada hal yang mau kita tanyakan. Insya Allah ini beliau, Ustaz kita, guru kita, baru ngasih kulitnya ini, Ustaz. Nah, belum, kita dipancing dengan 3 mohon maaf, dengar suaranya nih yang Terdengar, cuman suara antum agak ini kurang keras, Ustaz. Kurang keras ya? Ya. Ya. Oke, saya ulang ya. Terima kasih pada Ustaz. Tadi udah memaparkan. Kami kira sangat luar biasa. Terutama yang pernah mengkaji ataupun secara pribadi ataupun berkelompok, terkendala mungkin terkait dengan pembahasan awal-awal kitab ini, muqaddimah. Saya kira tadi memancing untuk diantara kita bertanya, ya, mungkin diantara jamaah yang sedang mentelaah. Ya, bagi jamaah yang ingin langsung bertanya, bisa dihidupkan raise hand atau di kolom chat ya, kolom chat. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, bisa kirim chat ke chatnya langsung. Ya, untuk seluruh jamaah kami ulangi kembali, mungkin di alat kami kurang jelas. Mohon kiranya kalau memang ada kendala ataupun yang pernah membahas kitab ini sebelumnya, yang secara pribadi ataupun berkelompok, ada saja mungkin hal-hal yang belum terjawab atau nyangkut misalnya. Hanya momen yang tepat bagi kita. Alhamdulillah beliau sudah berhadir malam ini. Pada jamaah yang Bapak Ibu, jika memang ada yang mau ditanyakan, bisa mengirimkan pertanyaannya via chat atau raise hand ya. Ya, alhamdulillah malam hari ini Awal deh ya, jadi nggak ada masalah ya.
Ada sekitar 53 orang ini Ustaz yang berpartisipasi. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, waktu saya membahas kitab ini Ustaz, di awal memang ada diskusi yang ingin kita jelas seperti yang Ustaz singgung tadi tentang mekanisme pasar Ustaz. Ya, seperti yang Ustaz kutip juga hadis Rasul tentang larangan menentukan harga. Nah, kira-kira penyederhanaan ataupun yang membedakan filosofi mekanisme pasar yang dipahami kapitalisme yang kemudian kita bilang berbeda, tidak ada penentuan patokan harga ke pasar itu seperti apa sederhananya Ustaz? Ya, ini ya. Ini juga kadang-kadang pernah disalahpahami gitu kan, terkait dengan larangan penetapan harga dikaitkan dengan penetapan harga BBM yang itu pada saat itu kemudian ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Sehingga ada yang berpendapat kalau begitu ketika negara ya menetapkan harga BBM, ya berarti itu bertentangan, ya kan? Karena negara seolah-olah intervensi. Nah, kalau kita lihat kembali ke konsep kepemilikan yang disebut atau yang dijelaskan dalam hadis itu, ya, yang dijelaskan dalam hadis bahwa negara tidak boleh intervensi dalam penetapan harga. Itu konteksnya itu adalah pada kepemilikan fardiyah. Jadi kalau kita kan dijelaskan milkiyah itu ada 3, milkiyah fardiyah, milkiyah amah, dan milkiyah daulah. Nah, kalau kita lihat faktanya, kalau milkiyah amah dan milkiyah daulah itu kan pengelolaannya itu diserahkan pada khalifah, kepala negara, termasuk juga penetapan harga. Ya, jadi penetapan harga yang dilakukan oleh negara, ya itu memang berada dalam kewenangannya. Sementara larangan untuk membatasi harga, ada istilah nanti harga tertinggi dan harga terendah, itu konteksnya itu adalah dalam konteks harta yang masuk dalam kategori milkiyah fardiyah. Karena kalau kita lihat hadis yang menjadi rujukan ya tentang larangan terkait dengan penetapan harga itu adalah salah satunya itulah harga barang-barang kebutuhan pokok pada saat itu sembako gitu kan yang terus kemudian naik ya. Dan masyarakat kemudian meminta kepada Rasulullah untuk membatasi harga. Jadi bukan dalam konteks barang-barang yang masuk dalam kategori milkiyah amah. Karena memang kalau milkiyah amah ya itu memang justru negara yang sebagai wakil umat untuk penetapan harga. Sehingga nanti dalam konteks istilahnya itu pengelolaan milkiyah amah ya, misalnya tambang minyak, gas ya, yang lainnya itu yang menetapkan harga itu adalah pemerintah sebagai wakil dari umat. Nah, kalau kita lihat dalam konteks kapitalis atau yang sering saya pernah baca tadi itu kan, saya bisa lihat ya kan, ada yang mengatakan bahwa Adam Smith itu istilahnya itu tidak menginginkan negara ya intervensi dalam ekonomi ya, konteksnya itu kemudian diluaskan pada seluruh aspek gitu kan, pada seluruh milkiyah, baik milkiyah amah, milkiyah daulah maupun milkiyah fardiyah, seolah-olah negara tidak boleh ikut campur tangan, serahkan semuanya itu kepada mekanisme pasar. Itu saya kira ya. Dan menarik ini pengalaman saya ya ketika kuliah S3, pada saat itu saya ada kuliah umum ya untuk semua mahasiswa S3 ekonomi yang memberikan kuliahnya itu secara pribadi itu soleh, secara ritual ya, maksudnya ibadahnya sholatnya rajin lah gitu kan.
dan terbukti sekarang itu dia jadi pejabat di Departemen Agama, gitu kan. Nah, dia ekonom ya. Nah, dia mengatakan gini, ini ya, saya kira tadi ya, makanya saya kira itu yang saya maksud tadi ya, bagaimana sarwas fikriyah di bidang ekonomi itu betul-betul ya, hampir nyaris hilang gitu kan, di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Sehingga yang tersisa itu tadi, infak, zakat, sedekah. Nah, si intelektual ini, ya, ekonom, doktor, saya nggak tahu sekarang sudah profesor atau belum, gitu kan. Nah, ketika memberikan kuliah umum di mahasiswa pasca sarjana di kampus saya, dia mengatakan gini, peran negara, tugas negara ini itu tadi ya, peran negara atau tugas negara itu adalah mengurus rakyat. Filosofinya mungkin betul, gitu kan. Negara itu mengurus rakyat. Bisa jadi Allah walaupun dia tidak menggunakan dalil ya. Mungkin aja dia menggunakan dalil al-imamu ra'in. Bisa jadi gitu kan. Jadi pemerintah itu tugas utamanya itu ngurus rakyat. Nah, pada poin ini kan benar gitu kan. Cuman yang racun itu pernyataan yang keduanya. Dia bilang karena tugas negara itu mengurus rakyat supaya fokus, maka ekonomi serahkan ke swasta. Nah, gitu kan. Nah, ini yang disebut dengan tadi, ini kan otaknya otak kapitalis itu kan. Jadi negara itu harus fokus ngurus rakyat, nggak usah dagang, ya, nggak usah ngurus bisnis. Urusan bisnis serahkan semuanya kepada swasta, gitu kan. Dan ini kan filosofi kapitalis gitu kan. Yang tadi itu kan, yang menyerahkan ekonomi kepada swasta dengan mekanisme pasar. Negara itu tidak boleh campur tangan. Nah, ini saya kira gambaran ini ya, awal-awal dulu itu sangat banyak di intelektual muslim yang secara ritual soleh gitu kan, tapi tadi karena gambaran terkait dengan sistem ekonomi Islam yang tersisa tadi hanya zakat, infak, sedekah, sementara yang tertanam di benak mereka ya ekonomi itu ekonomi kapitalis dengan mekanisme pasar gitu kan. Nah, ini juga pada akhirnya berdampak gitu kan, berdampak ketika terjadi islamisasi ekonomi itu kan, ternyata islamisasi ekonomi juga tidak menyentuh kepada permasalahan yang mendasar. Kenapa? Karena tadi rangka sistem ekonomi Islamnya tidak dipahami secara utuh, seolah-olah yang haram dalam sistem ekonomi barat, sistem ekonomi kapitalis itu dalam bahasa yang sering kemudian saya sampaikan ya, karena saya baca dari kitab-kitab yang dibahas ketika membahas ekonomi Islam, hanya sebatas yang diharamkan itu adalah maghrib. Bahasanya itu disingkat. Jadi ekonomi kapitalis itu adalah, ekonomi Islam itu menurut persepsi selama ini yang tidak memahami utuh tadi, sistem ekonomi kapitalis minus maghrib. Jadi sistem ekonomi kapitalis minus maghrib, apa yang disebut dengan maghrib? Maghrib itu singkatan. Maisir, boror, riba. Jadi sistem ekonomi kapitalis minus maghrib itulah sistem ekonomi Islam. Itu gambaran ya, gambaran yang sangat nyata itu kan. Ketika saya diskusi ya, termasuk juga tadi ketika saya kuliah, sampai ada pernyataan seperti itu gitu kan, bahwa fokus negara itu ngurus rakyat, urusan ekonomi serahkan kemudian kepada swasta. Nah, tentu kalau kita lihat bagi kita yang sudah membaca buku ini gitu kan, akan tersenyum gitu kan, mendengar pernyataan sang guru besar di bidang ekonomi kapitalis ya, walaupun tidak menyebut ekonomi kapitalis gitu kan, karena memang secara ritual tadi dia orang yang soleh gitu kan, minimal sholatnya rajin. Itu saya lihat ya, jadi memang pemahaman terkait dengan mekanisme pasar ini yang tadi seolah-olah mekanisme pasar itu justru berasal dengan mendasarkan tadi hadis yang melarang Rasulullah sebagai kepala negara untuk menetapkan harga. Padahal konteksnya larangan penetapan harga, intervensi terhadap harga itu adalah itu terkait dengan pengaturan harga yang masuk dalam kategori milkiyah fardiyah. Itu tidak bisa digeneralisasi seolah-olah negara itu semuanya dilarang untuk terlibat dalam ekonomi. Ekonomi harus diserahkan kepada mekanisme pasar. Itu ya, Kang Azhar. Ya, syukur Ustaz. Jadi mudah-mudahan
kita bisa memisahkan ya untuk Bapak Ibu jamaah yang setelah dijelaskan beliau bahwa ada perbedaan mekanisme pasar yang dipahami dalam menentukan harga komoditi yang ditentukan oleh negara atau kepemilikan umum ataupun yang diproduksi secara individu, Ustaz ya. Ya. Oke. Ini ada masuk pertanyaan nih, Ustaz. Ada 3 pertanyaan. Kita jawab nih, Ustaz ya. Saya bacakan ini dari ibu atau mbak nih ya, ibu ya. Ibu sama Ummu Hasna. Ini pertanyaannya sama. Assalamualaikum Ustaz. Mohon dijelaskan apa yang membedakan antara ilmu dengan sistem ekonomi. Nah, pertanyaannya sama nih Ustaz. Dari 2 ibu, Bu Ani dengan Bu Ummu ya, Ummu Hasna, sama-sama ibu sih. Ya, pertanyaannya bedanya apa Ustaz antara ilmu dan sistem ekonomi? Tafadhol Ustaz. Ya, baik. Nanti mungkin akan kita jelaskan secara rinci ya ketika mengkritik terkait dengan sistem ekonomi kapitalis ini. Salah satu problem itu memang sistem ekonomi kapitalis tidak memisahkan antara ilmu dan sistem. Nah, kalau saya lihat sebelum saya jawab itu ya, kalau saya lihat ada apa di balik pencampur adukan antara ilmu dan sistem yang diajarkan oleh para kapitalis kan, ketika membahas ekonomi. Menurut saya ada dua kemungkinan dugaan, karena kan kalau untuk melihat pastinya apa istilahnya itu harus nanya ya pada mereka. Tapi kalau dugaan saya ketika apa istilahnya itu dalam ekonomi kapitalis ketika membahas ilmu ekonomi, mereka tidak membahas antara sistem dan ekonomi, ilmu dan sistem itu kan, ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Alasan husnudonnya, walaupun pada orang kafir nggak boleh husnudon ya kan. Alasan husnudonnya itu adalah memang bagi mereka nggak ada kebutuhan untuk membedakan antara ilmu dan sistem, ya kan. Jadi dalam konteks kapitalis ya, karena tidak ada halal haram ya, tidak ada pembedaan antara ilmu dan sistem. Itu alasan yang pertama husnudonnya. Tapi ini yang lebih besar peluangnya karena mereka ingin ya kan umat Islam itu kemudian tertipu dan tidak menolak. Sehingga ketika mereka menjelaskan tentang ekonomi kapitalis, mereka bungkus dengan ilmu. Karena kalau dibelajar itu kan, misalnya ya, ketika saya belajar pengantar ilmu ekonomi, itu disebutnya itu pengantar ilmu ekonomi makro, pengantar ilmu ekonomi mikro. Jadi bungkusnya itu adalah ilmu. Nah, kalau dengan bungkus ilmu, mereka tahu gitu kan, umat Islam itu nggak akan menolak. Ya, karena apalagi ya, mereka juga mungkin tahu, walaupun dari sisi kajian hadis mungkin perlu dicek. Misalnya ada hadis Rasulullah, utlubul ilmi walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Jadi umat Islam kalau dibungkus dengan ilmu, mereka nggak akan menolak. Oh ini ilmu, gitu kan. Sehingga padahal isinya itu adalah ya sebenarnya sistem ekonomi. Karena yang diajarkan dalam pengantar ilmu ekonomi makro, pengantar ilmu ekonomi mikro itu sistemnya, bukan ilmunya, gitu kan. Kalau ilmunya nanti ada di manajemen. Itu yang pertama ya. Nah, baru kita lihat bagaimana sih secara sederhana ya untuk membedakan antara ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi. Kalau kita berbicara tentang pembahasan ekonomi, objek pembahasan ekonomi itu 2. Ya. Yang dibahas dalam ekonomi itu 2. Yang pertama, ekonomi itu adalah membahas terkait dengan produksi sumber daya barang maupun jasa. Jadi pembahasan pertama ya kalau kita lihat. Jadi pertama membahas ekonomi itu adalah produksi pengadaan barang dan jasa. Ya. Karena kalau kita lihat dari bahasa nanti dijelaskan ya, ekonomi itu berasal dari bahasa Sanskerta, oiko dan numos. Mengatur rumah tangga itu secara sederhananya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari situ ada 2 pokok bahasan ekonomi. Yang pertama terkait dengan memproduksi barang dan jasa.
Nah, yang kedua, bahasan ekonomi itu adalah mendistribusikan barang dan jasa yang sudah diproduksi. Nah, ini dua ruang lingkup ekonomi. Ya. Jadi, ruang lingkup pertama, ekonomi itu membahas bagaimana cara memproduksi barang dan jasa. Ruang lingkup yang kedua, bagaimana mendistribusikan barang dan jasa yang sudah diproduksi tadi. Nah, lalu mana yang disebut dengan ilmu ekonomi, mana yang disebut dengan sistem ekonomi? Nah, sederhananya, poin yang pertama, yaitu bagaimana memproduksi barang dan jasa, itulah bahasan ilmu ekonomi. Ya. Jadi ketika berbicara tentang ilmu ekonomi, sederhananya itu adalah bagaimana cara memproduksi barang dan jasa, itu menjadi bahasan ilmu ekonomi. Ya. Sementara ketika berbicara terkait dengan distribusi barang dan jasa yang sudah dihasilkan, nah inilah baru berhadapan atau berkaitan dengan sistem. Contoh sederhananya gini, gitu kan. Bagaimana cara membuat kursi ya agar kursi itu nyaman, gitu kan. Sehingga kalau sudah duduk lupa berdiri, gitu kan. Seperti anggota DPR itu kan, ketika mereka sudah dan jika anggota DPR lupa gitu kan duduk di Senayan gitu kan. Nah, ketika membuat bagaimana cara akan membuat kursi itu ya enak, nyaman ya sampai lupa berdiri, itu kan tidak ada kaitannya dengan ideologi, tidak ada kaitannya dengan keyakinan. Nah, inilah objek ilmu ekonomi gitu kan. Kenapa? Karena ini tidak ada kaitannya dengan ideologi, tidak ada kaitannya dengan keyakinan. Tapi bagaimana setelah kursi ini dibuat? Kursi ini kemudian didistribusikan. Distribusi bukan dalam artian transportasi ya. Distribusi itu adalah bagaimana kursi yang sudah dibuat ini bisa sampai kepada orang lain atau bisa sampai konsumen. Bisa dijualkah, kemudian bisa dicurikan oleh yang lain gitu kan, atau dihadiahkan. Nah, kalau berbicara terkait dengan distribusi ini sampainya barang ya dari produsen ke konsumen itu terkait dengan ideologi, terkait dengan keyakinan. Kenapa? Misalnya kalau dijual ya dengan cara dijual. Nah, bagaimana proses jual beli? Di situ ada syarat sahnya jual beli. Ya, di situ ada aturan yang mengatur. Nah, karena terkait dengan distribusi ini terkait dengan aturan, kaitan dengan mekanisme yang di dalamnya ada aturan halal dan haram. Nah, inilah yang merupakan objek sistem ekonomi yang itu terkait dengan ideologi, terkait dengan akidah. Itu faktanya. Lalu kita lihat bagaimana dalam konteks dalil ya istinbatnya untuk memudahkan. Nah, dalil terkait dengan ilmu ekonomi yang itu netral, bebas. Ini yang sering kita mungkin dengar hadisnya. Tapi kalau kita lihat ketika membahas terkait dengan hadis ini, kalau orang tidak memahami juga, ini menjadi dasar sekuler juga, gitu kan. Padahal hadis ini konteksnya dalam konteks tadi ekonomi, produksi. Rasulullah menyatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Hadis ini konteksnya kalau kita lihat asbabul wurud dari hadis ini terkait dengan penyerbukan hormat. Nah, tapi digunakan di generalisasi. Saya pernah ini dialog dengan orang-orang UIN gitu kan, bahkan dari Fakultas Syariah gitu kan. Dia mengatakan urusan politik, urusan ekonomi mah urusan dunia gitu kan. Itu mah diserahkan kepada kita. Rasul menyatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Padahal konteks hadis ini adalah terkait dengan sains dan teknologi, terkait dengan bagaimana cara, nah tadi ya, bagaimana cara memproduksi agar kurma itu produksinya itu berlipat ganda, gitu kan. Nah, disitulah masuk dalam konteks sains. Disitulah Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tapi kalau kita lihat dalam konteks distribusinya, ya distribusi itu, nah maka ini terkait dengan ideologi. Kalau terkait dengan ideologi, terkait dengan keyakinan, maka dalil yang kita gunakan itu kan, man amila amalan laisa ali amruna fahuwa radun. Ya, apa yang kemudian dilakukan yang itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah, maka perbuatan itu tertolak. Atau misalnya ayat yang bisa kita lihat yang terkait dengan ini, ya. Wa ma'atakumur rasul fahuduhu wa manahakum anhu fantahu.
Itu saya kira ya. Jadi intinya secara sederhananya kalau membedakan ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi, bahasanya itu kalau ilmu ekonomi berbicara terkait dengan produksi barang dan jasa, sistem ekonomi itu adalah membahas terkait dengan distribusi barang dan jasa, gitu kan. Kaitannya dengan distribusi, tapi maknanya distribusi bukan dalam transportasi, tapi yang dimaksud itulah bagaimana barang yang sudah dihasilkan itu bisa sampai kepada konsumen atau bisa sampai kepada orang lain. Dan disitulah terkait dengan aturan dan hukum. Itu ya, barangkali Kang Azhar. Oke, alhamdulillah. Kami kira Ibu Ani dengan Umu Hasnan tadi sudah cukup jelas ya. Beliau ngasih pembanding yang mana contoh untuk terapan ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Alhamdulillah, saya kira ini udah cukup paham ya. Simpel kok tadi beliau ngasih contoh tadi. Ini ada 2 pertanyaan lagi ini Ustadz. Kita lanjut ya. Oke. Tapi ini kalau dilihat pertanyaannya belum masuk nih Ustadz dari penjelasan Ustadz malam hari ini. Kita baca dulu Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya terkait dengan filosofi dasar kesalahan dari beberapa aliran ekonomi sosialis jika kita bandingkan dengan sistem Islam. Saya ulang pertanyaan Ustadz. Mau bertanya terkait filosofis dasar kesalahan dari beberapa aliran ekonomi sosialis jika kita bandingkan dengan apa maksudnya? Kurang jelas ini. Dengan sistem ekonomi Islam. Iya, berarti ini membandingkan Ustadz ya kekeliruan sosialis jika dibandingkan dengan sistem ekonomi Islam. Tapi secara filosofi ini Ustadz. Ya, ini sebenarnya jawabannya panjang tuh ya. Nanti bisa kita bahas secara detail ya. Cuman saya ingin memberikan gambaran gitu ya. Jadi saya pernah ini sama ya. Saya pernah waktu itu diutus oleh kantor itu mengikuti TOT, Training of Trainer ya, di bidang mata kuliah ekonomi Islam. Ada yang menarik gitu kan yang disampaikan oleh pengisinya, gitu kan. Saya tersenyum aja karena memang saya dulu perkiraan saya pernyataan ini tidak ada sumbernya gitu kan. Ternyata ada sumbernya dan itu kemudian ternyata disampaikan oleh instruktur saya pada saat itu ketika memberikan pelatihan ekonomi ya, sistem ekonomi Islam. Dia bilang gini kan, sistem ekonomi Islam itu adalah campuran ya, campuran antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi sosialis. Jadi sistem ekonomi Islam itu mengambil yang baik dari sistem ekonomi kapitalis dan mengambil yang baik dari sistem ekonomi sosialis. Jadi yang baik dari sistem ekonomi kapitalis dan yang baik dari sistem ekonomi sosialis itulah sistem ekonomi Islam. Dan ini seolah-olah itu kan. Ya, kenapa mereka mengambil kesimpulan seperti itu? Ternyata bukan tanpa rujukan, gitu kan. Ternyata memang ada intelektual Muslim yang membahas terkait dengan sistem ekonomi Islam itu dengan pernyataan seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan tadi ya dengan pernyataan di titik mana sih perbedaan antara sistem ekonomi sosialis ya dengan sistem ekonomi Islam, ya kan? Kan sebenarnya kalau kita lihat mungkin ada titik dianggap kemudian kebaikannya itu misalnya dalam sistem sosialis itu tidak ada kepemilikan fardiyah. Ya kan? Nah mungkin orang melihat hanya dari sisi di dalam Islam milkiyah amma itu tidak boleh kemudian dimiliki secara individu. Padahal kan beda itu kan. Nah kalau nanti kita dibahas oleh Syekh Taqiyuddin secara global terkait dengan sistem ekonomi sosialis atau komunis, kan sebenarnya titik ini kalau dalam bahasa kita secara ideologi kan ada istilah dalam filsafat ilmu itu ada disebut dengan sintesa dan antitesa gitu kan. Jadi kalau kita lihat sistem ekonomi sosialis komunis itu adalah
antitesa dari sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis dengan konsep liberalisasinya, maka barang apapun itu bisa dimiliki oleh individu. Itu sintesanya ya. Nah, kemudian antitesa, yaitu dalam bentuk sistem ekonomi sosialis komunis, kebalikannya. Sistem ekonomi sosialis dan komunis itu justru melarang kepemilikan individu. Jadi kalau sistem ekonomi kapitalis itu membebaskan kepemilikan barang, sistem sosialis atau komunis justru mengharamkan kepemilikan individu. Nah, dalam sistem ekonomi sosialis dan komunis itu ada 3 aliran. Ya. Ini kan konsepnya berarti terkait dengan penghilangan kepemilikan individu. Ya, ada yang penghilangan nanti ada disebut dengan sosialis pertanian, ada sosialis kapitalis, ada yang komunis. Kalau komunis semua gitu kan, yang barang itu kemudian milik bersama, tidak ada kemudian istilahnya itu milik individu. Ya, cuman nggak tahu istri jadi milik bersama atau enggak gitu kan, ya, karena semua seolah milik bersama. Ya, ada kalau sosialis pertanian itu yang dilarang dimiliki individu itu adalah tanah ya atau sumber daya pertanian. Nah, kalau kemudian sistem ekonomi sosialis kapitalis yang dilarang itu adalah dimiliki oleh individu itu adalah barang-barang produksi, barang-barang modal ya kan, mesin dan sebagainya. Nah, itu saya kira ya yang melahirkan perbedaan sekte-sekte dari sosialis komunis itu adalah bagaimana tinjauan mereka terhadap pembatasan kepemilikan. Ada pembatasan kepemilikan secara total, ada pembatasan kepemilikan dalam tanah aja, ada pembatasan kepemilikan dalam barang-barang modal. Dan inilah yang kemudian melahirkan sekte-sekte dalam sistem sosialis komunis. Nah, ketika saya katakan tadi ada yang mengklaim gitu kan bahwa sistem ekonomi sosialis itu ada kebaikannya, itu tadi ketika sistem ekonomi kapitalis melarang kepemilikan terhadap barang-barang modal, melarang terhadap kepemilikan barang-barang milik umum, seolah-olah itu diklaim itu sama atau sejalan dengan Islam. Itu saya kira ya, nanti mungkin detailnya kita akan bahas di pertemuan ketiga mungkin ya, karena ini sudah masuk ke sistem ekonomi sosialis atau komunis. Itu barangkali Kang Azhar. Ya. Oke, alhamdulillah. Jadi ini jawaban yang memancing penanya Ibu ya tadi dengan Bu Khairun Nisa ya yang bertanya nih Ustaz. Jadi Ibu ini ditantang nih untuk datang lagi di pekan depan ataupun jamaah yang lain ditunggu nih jawaban detailnya lagi. Nah, beliau hanya ngasih kulitnya ini masih. Yang mudah-mudahan di pekan yang akan datang bisa lebih rinci lagi, yang lebih simpel lagi ya. Ini waktunya udah jam 9:32 nih Ustaz. Tapi masih ada satu pertanyaan lagi nih Ustaz. Yang mana Ustaz? Boleh dijawab Ustaz? Ya bolehlah secara umum. Apa yang mana? Terakhir ya. Ya, okay. Jadi buat jamaah yang sudah ingin bertanya, ya bisa saja pertanyaannya dipending dulu untuk disiapkan di pekan depan ya. Ini pertanyaan terakhir seperti yang beliau ini minta tadi, Bu Siti Wardah dari Medan Ustaz. Afwan Ustaz. Nah, ini pertanyaannya masih seputar sistem ekonomi ini Ustaz. Mohon dijelaskan ulang Ustaz, bagaimanakah kita bisa memahami dengan mudah dan gamblang untuk paham perbedaan antara sistem ekonomi pada 3 ideologi Islam, kapitalis, maupun sosialis. Saya ulang lagi Ustaz ya. Afwan Ustaz, mohon dijelaskan ulang bagaimanakah kita bisa memahami dengan mudah dan gamblang untuk perbedaan antara sistem ekonomi pada 3 ideologi Islam, kapitalis, dan sosialis. Jazakallah khair. Nah itu Ustaz pertanyaan dari Ibu Wardah tadi ya. Ya. Tafadhol Ustaz. Jadi kalau kita lihat ya kerangka ini bicara kerangka ya. Kalau kita bicara terkait dengan kerangka sistem ekonomi, ya.
Jadi nanti kalau kita lihat kerangka sistem ekonomi itu nanti kita bisa menilai dan membedakan antara apakah itu sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi kapitalis, atau sistem ekonomi sosialis. Ada 3 sebenarnya indikator yang bisa dengan mudah kita membedakan apakah ini Islam, kapitalis, atau sosialis. Apa 3 itu? Yang pertama terkait dengan konsep milkiyah, ya kan? Jadi pertama konsep milkiyah, konsep kepemilikan. 3 sistem itu memiliki pandangan yang berbeda. Ya. Kalau sistem ekonomi kapitalis tadi, apapun boleh dimiliki oleh individu. Ya. Kebebasan kepemilikan. Ya. Walaupun dalam kenyataannya, lagi-lagi kalau kita lihat, ya sama saya kira sebenarnya itu kan, sistem ekonomi dengan politiknya, itu kenyataannya sistem ekonomi kapitalis, politik kapitalis itu tidak realistis gitu kan. Selalu ada penyimpangan dan kekecualian. Sebenarnya kalau kita lihat sistem ekonomi kapitalis maupun sistem politik kapitalis itu sangat mudah untuk mematahkannya itu kan. Kenapa? Karena memang faktanya sendiri itu tidak pernah terrealisasi betul-betul dalam penerapannya. Ya tadi ya sistem ekonomi kapitalis ya atau asasnya manfaat, akhirnya ya tadi kalaupun mereka istilahnya itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar, kalau di sana ada manfaat, akhirnya mereka bisa mengambil, gitu kan. Istilah bahasa kasarnya itu tambal sulam. Nah, konsep dasarnya itu kan sistem ekonomi kapitalis menyerahkan kepemilikan itu semua kepada mekanisme pasar, individu boleh kemudian memilih. Tapi dalam kenyataannya juga ada tadi kan konsep dalam sistem ekonomi kapitalis itu nasionalisasi. Bagaimana milik individu kemudian diambil alih menjadi milik negara. Jadi itu yang pertama dari sisi konsep kepemilikan. Jadi kalau ada ideologi yang memandang bahwa apapun boleh dimiliki oleh individu, sederhananya berarti itu sistem kapitalis, ekonomi kapitalis. Nah, kebalikannya sistem ekonomi sosialis ya atau komunis kebalikan. Makanya saya kira tadi saya katakan secara ideologis ya, sosialis komunis itu antitesa dari sistem kapitalis. Nah, kebalikannya dalam konsep kepemilikan ini ya, sistem ekonomi sosialis melarang kepemilikan barang dan jasa bagi individu. Semua itu adalah milik negara. Nah, lagi-lagi tadi gitu kan, secara turunannya, secara cabangnya, mereka beda pendapat di antara para tokoh-tokoh sosialis itu terkait dengan barang yang tidak boleh dimiliki oleh individu, gitu kan? Atau penghapusan kepemilikan. Ada penghapusan kepemilikan total, ada penghapusan kepemilikan dalam bidang pertanian, ada penghapusan kepemilikan di bidang modal, barang modal. Ya. Tapi esensinya sistem ekonomi sosialis, komunis, itu adalah penghapusan kepemilikan individu. Nah, sistem ekonomi Islam bukan berarti campuran tuh kan, ada yang boleh. Nah, ini yang saya katakan tadi kan, ada yang berpendapat sistem ekonomi Islam itu campuran gitu kan. Ada yang tidak boleh dimiliki oleh individu, ada yang boleh dimiliki oleh individu. Jadi kebaikan dari sistem ekonomi kapitalis dan keburukan dari sistem ekonomi kapitalis dibuang, mengambil kebaikan dari sistem ekonomi sosialis dan membuang keburukan dari sistem ekonomi sosialis. Itulah sistem ekonomi Islam menurut beberapa kalangan tadi. Nah, Islam memberikan sudut pandang yang khas terkait dengan kepemilikan, di mana kepemilikan barang dan jasa seperti yang saya katakan tadi, dalam Islam itu ada 3. Ada kepemilikan individu, milkiyah fardiyah, ada kepemilikan umum, milkiyah ammah, dan yang ketiga ada kepemilikan negara, milkiyah daulah. Nah, itu pertama ya, perbandingan secara ideologi dalam konsep kepemilikan. Yang kedua, indikator yang membedakan ideologi ya dalam perspektif ekonomi itu adalah tasarruf. Tasarruf itu pengelolaan barang dan jasa. Pengelolaan atas kepemilikan, pengelolaan atas kepemilikan. Nah, sistem ekonomi kapitalis tadi pengelolaan kepemilikan diberikan sebebas-bebasnya kepada individu.
Jadi dalam ekonomi Islam ada Sementara dalam sistem ekonomi sosialis, semua pengelolaan barang dan jasa itu dikembalikan kepada negara. Individu ketika dia melakukan pengelolaan terhadap tasarruf terhadap barang dan jasa ini itu atas dasar perintah negara, tugas negara itu kan. Nah, itu yang kedua itu kan tasarruf ya, pengelolaan. Dan yang ketiga distribusi ya, distribusi dari sudut pandang distribusi ya. Sistem ekonomi kapitalis menyerahkan distribusi tadi semuanya kepada mekanisme pasar. Antitesisnya sistem ekonomi sosialis menyerahkan distribusi kepada negara. Nah, dan Islam lagi-lagi gitu kan, kalau orang yang berpendapat gabungan tadi menggabungkan keduanya, ada yang oleh negara, ada yang diserahkan kepada mekanisme pasar, gitu kan. Padahal tidak seperti itu, gitu kan. Kenapa? Karena semuanya di dalam Islam itu dibangun didasarkan pada dalil, gitu kan. Didasarkan kepada dalil distribusi terkait dengan sumber ekonomi, barang dan jasa, ada yang memang diserahkan kepada mekanisme pasar, ada yang memang wajib dikelola oleh negara yang kemudian mengatur. Itu saya kira ya secara sederhananya perbandingan ideologi dilihat dari sudut pandang ekonomi, gitu kan. Indikatornya itu 3 ya. Yang pertama konsep kepemilikan, yang kedua pengelolaan terhadap kepemilikan, dan yang ketiga itu terkait dengan distribusi barang dan jasa di tengah-tengah masyarakat, bagaimana mekanismenya. Itu saya kira ya. Ya, Bung Azhar ya, karena Medan kan. Saya kan aja dari tadi saya orang Sunda aja. Maaf. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz. Tadi pertanyaan terakhir yang dijawab dari Ibu apa tadi ya? Ibu Siti Wardah dari Medan juga nih Ustaz. Ya alhamdulillah terakhir ini partisipan 53 orang, ada beberapa pertanyaan tadi yang masuk, semuanya sudah dijawab oleh Ustadz kita, guru kita. Walaupun pertanyaannya sudah ingin buka pertanyaan di pertemuan yang kedua ya. Ya alhamdulillah beliau menyampaikan materi terkait dengan awal tadi ya, filosofi pandangan ekonomi dalam kapitalis berkaitan dengan problem ekonomi yang dimunculkan ya, yang dinilai oleh kapitalis, ada kelangkaan, kemudian juga berkaitan dengan sudut pandang value, nilai, dan price, harga yang dinilai dari sudut pandang kapitalis. Sampai di situ tadi yang beliau sampaikan, beliau juga akan menjelaskan detailnya bagaimana kapitalis memandang tentang 3 hal tadi ya, problem ekonomi. Terima kasih kepada seluruh jamaah, Bapak Ibu yang telah bersedia mengorbankan waktunya, berpartisipasi, gabung ke dalam kajian siar malam terkait dengan telaah kitab Nidhamun Iqtisad fil Islam karya Syekh Taqi Nabhani. Sebelum ditutup, kami mohon kepada Ustadz Harim untuk memberikan closing statement ataupun ringkasan ya berkaitan dengan materi malam hari ini. Tafadhol Ustaz. Ya, saya kira ini kan orang-orang cerdas semua ya, dan nggak usah ngasih. Insya Allah. Tapi intinya insya Allah ya, supaya nanti lebih clear, menurut saya satu hal yang memang agak sulit dijaga itu istiqomah. Saya berharap mudah-mudahan bisa istiqomah ya dalam melakukan kajian ini sehingga kita bisa diskusi secara utuh gitu kan terkait dengan isi dari kitab yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Itu barangkali ya yang closing statement saya. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah
Bapak Ibu Ustadz Ustadzah juga bisa istiqomah untuk meluangkan waktu diskusi ya, karena bisa jadi dengan diskusi saya juga lebih paham, sama juga Ibu Bapak juga meningkat atau lebih paham juga terkait dengan isi dari kitab ini. Pengalaman saya semakin paham itu ya ketika banyak pertanyaan, ya kan? Karena ketika tidak banyak pertanyaan, saya juga ya pemahaman itu ya tidak bisa diukur. Tapi ketika banyak pertanyaan, itulah yang mendorong saya juga untuk mengkaji. Itu ya barangkali. Ya, Masya Allah. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz, jazakallah. Jadi harapan beliau kepada kita semua agar penjelasan beliau ini clear, penjelasan kitab ini tidak ada yang terpotong. Memang harapan beliau dan harapan kita bersama, Bapak Ibu dimanapun berada, bisa istiqomah Ustadz ya. Ya kita saling mendoakan, bisa saling mengingatkan karena kita sudah ada di grup WA Syiar Malam, bisa juga mengingatkan teman-teman yang lain yang di satu grup ataupun yang ingin gabung bisa terus bergabung. Yang bisa ini ngasih komen dulu ini, yang siap istiqomah untuk hadir di pekan depan untuk sesi yang kedua pembahasan bab muqaddimah. Kira-kira ada ini yang siap untuk hadir lagi, silakan di komen aja di chatnya langsung untuk Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah. Dari Bogor ada yang hadir, insya Allah siap. Ya, alhamdulillah. Ya, insya Allah. Alhamdulillah Ustadz, yang mayoritas sebagian besar ini menjawab, ada 31 ya dari partisipan kita sekitar 49 menyatakan siap hadir lagi Ustadz insyaallah. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan Bapak Ibu jamaah sekalian bisa dalam keadaan sehat terus, kemudian dilapangkan waktu, terutama juga kita doakan, mari kita doakan guru kita Ustadz Arif Nasim juga bisa terus sehat, membersamai kita, terus memberikan pencerahan, penjelasan, sarah tentang kitab Nidhamul Iqtisad ini, sehingga kita betul-betul paham, dan paling penting di sini adalah warisannya, khasanah Islam yang kontemporer yang dimiliki oleh ulama mutakhir seperti yang beliau sampaikan. Dan kita adalah asetnya, ya karena kita asetnya sehingga nanti ke depan di tengah-tengah umat kita juga yang akan menjelaskan, memberikan pencerdasan kepada umat. Pada Ustadz, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan bisa menjelaskan ke kita, dan kepada Bapak Ibu terima kasih juga telah bergabung, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di sesi pembahasan kitab Nidhamul Iqtisad di bagian kedua ya, bab muqaddimah. Mohon maaf jika ada kesalahan tadi yang kita terlambat membukanya dan ada kesalahan ucapan, mohon maaf juga ada kesalahan sikap di antara kami yang kami tidak sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kemudian kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Allah Ustaz. Ustaz.